putra-putri generasi bangsa. Karena masa depan kini adalah tabungan untuk masa depan. Buatlah bangsamu bangga dan selalu berjasa, karena kau biasa dan selalu biasa. Wahai putra-putri generasi bangsa, siapkanlah kaki kuatmu untuk berlari, untuk mengejar cita-cita bangsa yang tinggi. Menjadi negara yang madani, mapan dan berani. Menjadi bangsa yang terus melaju jauh. Bersama dalam satu mimpi, bertekad kuat di dalam hati, menghadapi dunia dengan berani demi mengharumkan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan juri sekalian dan teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat yang luar biasa, karena atas izinnya kita boleh berkumpul pada saat ini dengan lancar. Perkenalkan, saya Siraya Gracia Makasombo dari kelas 8E akan berpidato pada pagi hari ini dengan judul bullying. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemokrasikan kekuatannya kepada orang lain. Nama saya Anja Saila Tahiraraba dari kelas 9. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berasal dari DPP dengan judul Putri Kasuari dari DPP. Setelah menikah dan tinggal bersama, Sudewi Wai pergi meninggalkannya. Maka kecewalah hati ayahku. Dengan hati yang sangat kecewa, dia memutuskan untuk pergi mencari ibu. Ketika pergi, dia membawa 2 anak lelaki kembarnya bernama Noki Wai dan Koki Wai. Turut bersama mereka pula anjing mereka yang bernama Dai Wai. Sambil berjalan, ia menangis pilu, memanggil nama ibunya. Dan setiap dia bertemu dengan Kasuari lainnya, dia selalu bertanya, di manakah ibunya? Tetapi mereka semua menjawab bahwa ibunya masih jauh. Akhirnya mereka berjalan hingga ke sana. Sampai di sana, ternyata di sanalah ibunya. Tetapi ketika bertemu ibunya, ibunya sangat marah. Mengapa ayah kami harus datang mencarinya? Padahal ketika menikah, dia telah diberikan harta yang cukup besar, yaitu biji manik-manik berwarna-warni. Dengan sedih, ayah korban pun menjawab bahwa dia telah ditinggalkan oleh suaminya, dan suaminya telah pergi mencari perempuan lain. Akhirnya ibu pun mengajak mereka ke rumahnya, yaitu di dalam bandar kayu besar. Tetapi hal ini ternyata tidak disukai oleh kedua anaknya. Mereka setiap hari mengeluh, berkata seperti, kenapa sih kita harus tinggal di dalam sini? Dulu rumah kita sangat indah, sangat nyaman dan bagus. Dapat mengirimkan makanan. Ruang ini diperuntukkan khusus bagi seorang ibu karena hanya ibu yang dapat masuk, menyimpan atau mengambil makanan. Mereka berpakaian dengan menggunakan bahan-bahan hutan yang mereka olah sendiri. Para wanita memakai wonong dengan penutup dada. Mereka hidup beramu dan mencari makanan yang tersedia di hutan. Makanan diminta burung kasuari. Hal ini membuat buaya itu tampak menyeramkan ketika bergerak. Ketika jarak buaya semakin dekat, Toja tua mulai bersiap-siap melarikan diri. Tiba-tiba, sang buaya menyapa Toja tua. Sorry, it's DJ.